Ayo Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ayo Mancing. Jumpa lagi dengan channel Ayo Mancing. Kita mau berbagi umpan lagi ya teman-teman. Kita mau bikin umpan kukus kali ini ya. Umpan kukus yang jos untuk di semua kondisi dan cuaca ya. Ini bahan-bahannya saya tunjukin, udah ada di sini. Oh ya, ketinggalan. Ada raja udangnya ya. Jadi ada pakai paikin wangi, target yang belakangnya D, raja udang, seperti biasa ya, telur ayam. Telur ayam kurang lebih, telur ayamnya yang ini saya beli sendiri ya. Jadi kalau pilih telur ayamnya yang gede atau yang kecil itu tergantung kita ya. Kalau bisa beli yang agak gede biar isinya agak banyak ya. Gimana cara pembuatnya, langsung kita gas aja biar nggak pakai lama-lama teman-teman. Yang pertama-tama ya, kita siapin dulu telurnya ya. Ini telur saya misahin sendiri. Telur ayam saya nggak pakai telur bebek. Kalau misalkan mau pakai telur bebek juga bisa ya. Bisa pakai telur ayam. Telur ayam yang gede satu butir ya teman-teman. Yang gede satu butir, kalau yang kecil ya bisa pakai dua ya, tuh cuma sedikit ini. Terus kemudian untuk paikinnya kita pakai paikin yang wangi ya. Paikin yang wangi kita pakai di setengah bungkus saja, jangan di satu bungkus karena nanti jatuhnya terlalu over wangi ya, karena ini kombinasinya umpan-umpan wangi ya. Nanti misalnya murni dari sunbel ya. Jadi kita pakai amis wangi. Untuk cuaca yang lagi seperti ini ya, hujan panas ini masuk sekali. Kita pakai di setengah bungkus ya. Ini seperti ini, kita pakai di setengah bungkus saja. Nah, usahakan cari umpan paikinnya yang aromanya masih enak ya, jangan yang udah langu. Ini seperti ini masih enak ya. Paikin yang wangi kita pakai di setengah bungkus ya, si lembut. Taruh, kemudian kita pakai target ya, targetnya seperti ini. Ini sisa pencarian umpan kemarin ya. Ini umpan menjelang akhir tahun, kita pakai, kita main di setengah sendok atau di setengah bungkus ya. Ini sisa dari pencarian kemarin. Ini sebenarnya udah jadi setengah bungkus ya teman-teman, cuma biar kelihatan aja takarannya nih. Jadi nanti kalau kalian mau pakai takaran sendok udah gampang ya. Jadi yang komen nggak disebutin, di sini disebutin. Jangan bilang nggak disebutin, takarannya berapa nggak disebutin. Makanya kalau dilihat tolong diperhatikan dulu baru komen ya. Terus buat kalian yang misalkan mau nyari, malas lihat ininya, mau lihat di deskripsi itu selalu saya catat teman-teman, selalu saya tuliskan bahan-bahannya apa saja ya. Setengah bungkus. Ini bungkusannya agak ribet ya. Setengah bungkus ini karena nggak rata ya, tolongnya setengah bungkus mujung kita pakai semua. Kemudian raja udangnya sedikit aja teman-teman, jangan banyak-banyak. Jadi ibaratnya seperempat ya, seperempat dari sendok. Ini seperti ini, masukin satu. Kemudian dimasukin santan karanya. Untuk takaran santan karanya kita main di 2 sendok makan. 1 sendok makan munjung ya. 2. Kemudian untuk susu denkonya, ini susu denkonya pun sama ya. Kita pakai takarannya dilebihin dari si santannya. Jadi kita pakainya di 3 peres ya, atau 2 munjung juga boleh. 1, 2, 3 ya. 2 munjung, 2,5 atau 2 munjung atau 3 peres. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah tinggal mencampur jadi satu teman-teman. Campur jadi satu antara si umpan-umpannya, paikinya, terus santannya, susunya, dan dipastikan semuanya tercampur menjadi rata ya sebelum dikukus. Ini umpan bisa buat siang malam, bisa buat posisi hujan seperti ini, bisa buat panas. Jadi saya nyari umpan yang bisa buat masuk di segala cuaca itu nggak mudah ya. Jadi kadang-kadang uploadnya agak sedikit lama itu karena saya nyari umpan yang pas dulu ya teman-teman. Terus untuk takaran segala macam itu saya sudah sebutkan, nama umpannya saya sebutkan. Jadi tolong ya dengan sangat, kalau mau komen tolong diperhatikan dulu
Kalau nggak mau ikutin ya nggak masalah gitu ya, tapi jangan komen yang sekiranya itu tidak sesuai dengan kenyataan, namanya fitnah ya. Dan saya selalu cantumkan di deskripsi nama-namanya, dan untuk bahan-bahannya biasanya saya cantumkan juga untuk link-link pembeliannya. Saya tidak jualan umpan, tidak juga bikin umpan, saya hanya membagikan racikan umpan yang menurut saya itu punya potensi bagus ya untuk digunakan, baik buat harian, lomba ataupun lain sebagainya. Ini dicampur jadi satu sampai rata. Pastikan si paikinya sudah nggak ada yang menggumpal ya teman-teman, sebelum dicampur sama keroto juga daun pandannya ya. Nih sudah seperti ini. Nah, ini dulu nih yang nempel-nempel tuh kan, ada yang nempel di belakang sendoknya. Nah ini dihancurin, yang nempel di belakang sendoknya ini paikinnya ini yang masih lengket. Nah ini dicampur jadi satu, jangan ada yang menggumpal ya tuh. Jadi untuk telurnya itu kalau bisa pakai yang gede, jadi pakai satu aja cukup ya. Kalau yang kecil ya usahakan pakai dua lah ya, karena kan setiap telur itu ukurannya beda-beda ya teman-teman. Seperti ini. Dan kita siapkan buat ininya ya, daun pandan kurang lebih 1 jengkal ya. Belum. Jadi raja udangnya sedikit aja ya untuk nimbulin rasa gurihnya. Keroto Rp5.000 teman-teman. Plung, masukin ya. Nah ini diaduk aja kerotonya seperti ini, kemudian dimasukin ke dalam plastik pengukus. Sambil dikoretin, nah, kita tinggal di baskom ya, karena konten ini, channel ini khusus buat konten berbagi racikan umpan ya. Oke, kalau sudah seperti ini nih, pan udah siap dikukus ya. Tuh, kita buang udaranya dulu ya, biar nantinya matangnya lebih merata ya, bikin agak gepeng biar nggak ketebelan waktu pas ngerebusnya atau dikukusnya. Itu bebas ya, seperti ini. Direbus atau dikukus bisa 10 sampai dengan 15 menit ya, jangan lupa dibolak-balik kalau misalkan direbus. Setelah itu nanti kita olah lagi dengan penambahan amisan, juga pakai pengerasnya kita pakai Kino Golden Fish ya. Jadi bahannya sudah kelihatan, peracikan setelah pengukusan apa sudah kelihatan juga. Sekarang kita kukus dulu, jangan lupa subscribe, komen, share-nya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pengukusan. Oke, kita kukus kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit, kita kukus dulu. Oke teman-teman, sambil nunggu umpannya matang kita kalisin dulu amisannya ya. Untuk amisannya kita pakai 1,5 sendok, itu tergantung ikannya ya, ikannya besar kecil atau besar kecil ikannya. Di sini untuk amisan bebas, mau pakai deho bisa, mau pakai sunbel bisa ya. Kalau bisa tapi tuna ya. Oke, untuk amisan saya mau pakai 1,5 sendok ya. 1, 2 ya. 1,5 sendok tuh masih ada ya. Tuh. Saya pakai 1,5 sendok munjung lah. Nah ini umpannya amisannya dihancurkan dulu sambil nunggu itu umpannya lagi direbus. Jadi begitu matang bisa langsung kita proses biar nggak kelamaan ya, karena udah siang juga. Oke ya, kalau sudah halus seperti ini kita singkirin dulu, kita ambil umpannya ya. Teman-teman, ini umpannya udah matang. Kita buka dulu ya buat buang ngeluarin hawa panasnya. Waduh, kegunting malah tangannya. Dibuka aja aromanya enak banget, baunya mantap banget ya, wanginya enak banget teman-teman. Ini kita geser dulu ya umpannya. Untuk amisannya ini kita masukin di umpannya ya. Tuh masih ngebul ya. Tuh. Ambil ditiup-tiup.
Jadi karena ada raja udangnya ya, jadi wanginya tuh nyengit ya teman-teman. Identik aroma kayak raja udang yang tajam, tapi nggak kecium. Aromanya tetap enak ya, aromanya kayak kue. Tapi kuenya lebih ke nyengit, apa ya bahasa nyengit itu apa ya? Tajam gitu ya wanginya. Nah ini tinggal kita kalisin aja ya. Jadi untuk amisannya itu disesuaikan ya teman-teman. Kalau ikannya ikan gede-gede, misalnya pakai 1,5 sendok cukup ya. Tapi kalau ikannya kecil-kecil atau ikan kilo 3-4 ke atas itu bisa pakai 2 sendok ya. Karena umpannya kan ini cenderung lebih ke dominan wangi ya. Dari targetnya, dari raja udangnya itu wangi-wangi semua ya. Dari susu denkonya yang vanila itu udah wangi. Jadi dominan gurihnya itu cuma kombinasi antara si santan sama si raja udangnya ya. Jadi tipis gurihnya. Nah enaknya kalau masih panas gini teman-teman, nggak perlu terlalu ditekan ya. Umpan gampang banget kalisnya atau halusnya ya. Seperti ini. Nah kalau untuk penambahan pakai pencampuran dalam keadaan panas itu nggak bakal basi ya teman-teman, karena posisinya dehu atau sunbel itu bukan air tapi minyak, jadi nggak bakal bikin basi ya. Kalau air mungkin ya panas disiram air itu pasti gelas aja rusak ya, apalagi makanan atau umpan seperti ini. Terus di ratakan amisannya sama si umpannya tadi sampai benar-benar tercampur rata ya, sebelum dikasih penambahan pengeras. Jadi begitu ditambah sama amisan, aromanya jadi lebih tajam teman-teman. Aromanya itu tajam. Oke ya, seperti ini. Kita tambahin pengeras. Untuk pengerasnya saya di sini pakai Kinoy Golden Fish ya. Karena menurut saya lebih masuk sama umpan ini, karena dia itu ada kayak mengkilat-mengkilatnya gitu ya. Untuk kinoynya beda sama kinoy yang lain, dia biasanya murni pengeras doang. Dia ada mengkilat-mengkilat kayak kacanya gitu ya. Jadi umpan tuh lebih menarik kalau di dalam air, kelihatan mengkilat-mengkilat tuh mengundang ikan datang salah satunya ya. Tapi untuk kinoy yang lain juga nggak masalah ya. Saya hanya lebih senang karena ada kilo-kiloannya itu loh. Jadi punya persepsi sendiri. Kalau ikan ngelihat ada mengkilat-mengkilat, dia datang, dia makan. Nah ini untuk teksturnya disesuaikan ya, jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembek. Pastikan untuk pengerasnya tercampur rata, karena itu juga sangat mempengaruhi umpan. Jadi untuk umpan-umpan di sini itu murni langsung tes. Jadi saya cari dulu yang bagus yang mana, habis itu saya tes, baru saya bagikan. Kalau sekiranya nggak makan, ya mungkin di tempat kalian nggak cocok, bisa diganti sama racikan yang lain ya. Karena setiap empang itu punya karakternya masing-masing. Ada yang senang amis, ada yang senang gurih, ada yang senang wangi. Bahkan ada yang cuma pakai pelet aja makan ya. Jadi setiap airnya juga pengaruh, pH airnya itu, kondisi airnya itu sangat-sangat pengaruh. Selain pengaruh umpan, nomor 2-nya ada pengaruh keberuntungan ya. Umpannya sama, kadang-kadang karena hokinya beda ya, hasilnya juga beda. Yang penting jangan lupa berdoa sama berusaha saja. Oke ya, kita perhatikan umpannya kalau seperti ini. Sudah tidak lengket di wadah, tandanya umpan sudah tidak akan lengket di tangan juga ya. Ya lengket tapi tidak terlalu banyak ya. Untuk tekstur, nah ini pas ya. Untuk tekstur ini udah pas, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek. Dilempar insya Allah aman, nggak hancur. Kita masukin dalam plastik. Untuk pembuktian kalau umpan ini yang kita gunakan, kenapa dimasukin dalam plastik, fungsinya adalah untuk biar aroma juga nggak gampang buyar ya, nggak gampang hilang, sama nggak kena air. Karena kalau kena air itu bisa juga bikin basi ya teman-teman. Umpannya yang kena air itu bisa bikin basi.
Oke, seperti ini. Ya, kasih nama apa, Paikin, Raja Udang sama target ya. Kita kasih nama Paikin, target, Raja Udang, PTR ya. Nanti umpannya akan saya kelihatan waktu pas pengambilan umpan ataupun pas pemasukan ikan ya. Fungsinya dikasih nama itu biar membuktikan bahwasanya umpan ini yang saya gunakan ya. Seperti ini. Di channel Ayo Mancing tidak ada tipu-tipu, yang mau ikut silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa ya. Saya hanya mau berbagi, semoga jadi manfaat, jadi ya, amal pahala. Oke, kita gaskan kayak emang. Buat kemudian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Yang mau tanya monggo silahkan, yang belum terjawab mohon bersabar karena saya jawab sendiri. Oke, kita gaskan. Gua kirain kedalaman, nggak taunya makan. Gua kirain kedalaman rebah, nggak taunya makan. Kau pergi. Ikan lama bisa tak banget lagi. Oh, kirain benangnya tenggelam, nggak taunya makan. Oh, kirain benangnya jalan, nggak taunya makan. Giliran sono kena, gua sampai nyelam-nyelam kagak kena itu tadi. Kena juga. Sip. Sip. Oke, kalau sip mah. Woi. Hah? Sewain. Sebelahnya disewain. Ya.
Iya, bisa pindahan emang kan. Ada tahu. Kucrit. Biasanya, nggak biasa kan ya lolo, pakai jaket, rapi kondangan, mau harus naik arisan kali ya? Sakuri. Iya bang, sakuri. Siapa sih? Makannya begitu. Oh, youtuber. Oh, YouTube. Gampang banget makanya dosen. Apa sih? Musik sakuri. Gampang banget juga. Ini gede nih. Datang terakhir. Ya, rezeki yang datang terakhir yang penting kan umpannya. Kalau ini mah sombong amat.